Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Petronella Sinlae. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap bahagia. Kali ini saya memasak ayam bumbu rujak. Nah, versi yang saya pakai adalah versi memakai santan dan sedikit berkuah. Karena sedikit berkuah sehingga santan kentalnya tidak terlalu kental dan santan cairnya cukup banyak. Santan encer ya, bukan santan cair. Nah teman-teman, ayamnya juga saya rebus terlebih dahulu untuk membuang sedikit lemaknya dan juga membuang amisnya ya, sedikit amisnya. Nah teman-teman, ini bahan-bahannya. Untuk bumbu-bumbunya seperti biasanya, kalau bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada serai, ada cabai. Di sini saya pakai cabai keriting ya, dan juga cabai rawit hanya 2 buah aja. Jadi ya harusnya pedas tapi juga jadi nggak pedas. Ada kunyit, ada lengkuas, ada jahe, ada daun jeruk, ada daun salam, ada gula, ada garam, ada air asam jawa, ada santan encer, ada santan kental. Kemudian tidak lupa minyak goreng untuk menumis bumbunya. Nah teman-teman, biasanya untuk menghaluskan bumbu saya harus memotong-motong dulu bumbu-bumbunya ini supaya blendernya tidak capek, alias biar awet gitu teman-teman. Cuma kayak aja malu. Nah gini teman-teman, akan saya potong-potong dulu bawang-bawangnya, cabenya, kemiri juga saya potong nanti, saya rajang nanti, kemudian kunyitnya juga, supaya semuanya enak ketika di blender ya. Nah kalau teman-teman yang suka pedas bisa cabai keritingnya bisa 10 atau lebih gitu ya, sesuaikan dengan seleranya masing-masing. Cabai rawit mungkin bisa 5 atau 6 gitu. Tapi kalau saya tidak berani, karena nanti cuma saya sendiri yang makan. Yang lain gak berani. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya sampai di sini, karena sudah menonton video saya, juga sudah memberi subscribe bagi saya. Semoga nanti akan menyusul yang lain-lainnya ya, bila ada video yang disukai. Nah semoga resep-resep yang sudah saya tayangkan disukai teman-teman dan bermanfaat bagi teman-teman juga. Jadi untuk video-video selanjutnya teman-teman juga masih tetap sedia mau menonton. Nah ini saya lupa ya, tadi saya memakai sedikit terasi ya teman-teman, biar rasanya agak lain gitu ya. Saya juga pernah merasakan kok sepertinya ada pemakaian terasi walaupun cuma sedikit ya. Nah ini akan saya haluskan tapi tidak saya rekam ya, karena ini bunyinya cukup keras. Dan saya menghaluskannya juga nggak di sini ya, karena di sebelah itu adalah kamar tetangga. Makanya
Saya kalau membuat ya dengan mengisi suara, karena ngisi suara tidak harus di situ. Nah, ini kita sudah siap mau menumis bumbunya. Saya juga minta maaf ya pada teman-teman karena di deskripsi untuk pembuatan roti kukus saya tuh lupa menuliskan takaran dari mentega putih. Kebetulan ada teman-teman yang bertanya dan sudah saya perbaiki deskripsinya. Semoga teman-teman sudah bisa mengeceknya dan mencobanya, dan mudah-mudahan berhasil ya. Memang gampang-gampang susah sih. Kalau saya lihat orang yang jualan kok selalu bagus gitu ya. Kalau mau membuat ayam bakar bumbu rujak, itu untuk pertama, untuk yang masih dengan santan encer itu dimasak sampai mendekati empuk, kemudian dikasih santan kentalnya. Setelah airnya betul-betul sudah menyusut, hampir habis gitu ya, hampir habis, baru dikasih santan kental dan apinya agak dibesarin supaya dia begitu mendidih sampai dengan hampir mengering. Jadi jangan sampai kering, karena ketika membakar kan harus ada olesan dari bumbunya ya, jadi sampai nyemek-nyemek gitu. Nah, kita harus itu yang setelah dikasih santan kental, direbusnya sampai nyemek-nyemek dan lanjut dibakar. Kalau saya ribet ya, harus bakar lagi, jadi saya selama nggak ada yang menginginkan saya nggak bakar, karena kayaknya kalau bakar pakai teflon kurang mantap. Harus nyalain di luar, karena nggak punya itu alat yang canggih itu loh, ya alat yang cakep itu yang di MasterChef. Mimpi kali ya. Nah teman-teman, ini ada tambahan ceker ya. Nah, karena ceker tuh asik gitu kalau dimakan, udah empuk gitu, terus dimakan tuh enak banget. Walaupun katanya kan di situ juga banyak lemak ya, saya pikir tuh nggak ada lemaknya di situ. Ternyata memang ya banyak kulit di situ, jadi ya lemaknya juga banyak. Tapi ya karena sudah lansia, saya kalau ayam broiler saya rebus dulu dan airnya benar-benar saya buang. Kalau yang ayam kampung sih masih maulah, kaldunya saya pakai lagi. Kalau sudah direbus dulu itu juga manfaatnya, kalau misalnya lebih dia tidak menggumpal ya. Kalau dingin tuh dia nggak menggumpal, dia tetap ya biasa seperti habis masak gitu. Tapi kalau misalnya tidak direbus dulu tuh, kalau dia dingin tuh lemak-lemaknya tuh menggumpal, jadi memang harus dipanasin. Lupa ya tadi, air asamnya itu
saya kasihnya setelah ayam masuk ya. Sebetulnya dikasihnya tuh waktu menumis bumbu, dan ketika sudah berubah warna tuh mau masuk ayam, masukkan itu lebih dahulu air asamnya. Sebetulnya sama saja sih, cuma ini saya tutup lagi, cuma biar lebih rata gitu ya, tercampurnya lebih baik. Nah, ini udah hampir matang teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video-video saya. Semoga bermanfaat dan semoga ada resep-resep yang disukai. Ini sudah mendekati matangnya. Ada berkuah teman-teman ya, karena berkuah gini saya pakainya santan yang kedua itu agak cair ya, jadi tidak kental banget. Kecuali kalau mau dibakar ya memang yang kental sekalian biar benar-benar gurih, benar-benar jos. Nah, ini dia sudah matang. Terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya, sehat selalu.